Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, channel Kadatua Kreator. Sobat channel Kadatua Kreator, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menginstal e-learning, ya. Tetapi sebelum kita menginstal e-learning itu, terlebih dahulu kita harus menginstal dulu SEM, yang mana SEM ini kita gunakan sebagai internet offline, ya, atau biasa kita istilahkan dengan local host call center seperti itu. Nah, berarti pertama kita harus mendownload dulu fitur-fitur tadi, ya, aplikasi tadi. Yang pertama kita harus mendownload dulu SEM, ya. Jadi di sini tinggal kita tulis SEM, download, kemudian lakukan pencarian di Google. Nanti akan dimunculkan itu di sini situs apachefreeze.org. Tinggal kita klik kanan, buka link. Nah, di sini perhatikan, SEM itu bisa digunakan di Windows, kemudian di Linux, kemudian di OS. Nah, karena yang saya butuhkan itu adalah OS komputer saya itu adalah Windows, maka saya harus mendownload yang SEM for Windows. Tadi saya tinggal klik yang ini. Oke, kita lihat apakah sudah jalan. Sebentar ke proses, ya. Nanti kalau misalnya ini sudah berhasil, ya, sudah jalan. Oke, kemudian saya lihat dulu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya selain SEM, yang kita harus download itu adalah Moodle, ya. Moodle itu adalah e-learning itu sendiri. Moodle download. Kemudian lakukan lagi pencarian. Ini teman-teman saya batalkan saja, ya, karena kebetulan saya sudah install yang ini, saya sudah download. Ini sebagai contoh saja. Kemudian berikutnya adalah Moodle, ya. Tinggal pilih kanan lagi, buka. Oke, kita tunggu, ya, sampai terbuka situsnya. Nah, lalu kemudian teman-teman, ya, kalau misalnya ini please complete ini kayaknya koneksi yang tidak bagus, lihat seperti ini. Nanti kalau misalnya terbuka, kemudian di situ juga nanti akan dimunculkan link downloadnya. Nah, oke, saya anggap teman-teman sudah mendownload Moodle dengan SEM-nya. Oke, saya tutup saja. Ini saya buka yang sudah saya download tadi, saya simpan di mana? Oke, sini, ya, teman-teman. Nah, SEM itu bagaimana cara menginstalnya? Sebenarnya gampang saja, tinggal klik 2 kali langsung secara otomatis akan menginstal, atau klik kanan kemudian jalankan sebagai administrator, ya, run administrator. Ini bisa. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kalau saya install ini akan crash, ya, karena kebetulan saya sudah install juga SEM sebelumnya. Saya batalkan dulu, ya, teman-teman. Kebetulan saya belum sempat uninstall di sini, ya. Saya sudah install SEM-nya. Kalau saya perhatikan, nah, saya harus uninstall dulu, ya, teman-teman. Kebetulan saya sudah install, uninstall dulu. Kita tunggu sampai proses uninstallnya selesai. Oke, teman-teman, kita sudah berhasil menginstall SEM-nya. Nah, sekarang kita harus menginstalnya kembali, ya, teman-teman. Masuk lagi di tempat. Nah, yang harus kita install itu adalah ini yang kita berhasil download tadi, ya, teman-teman. Caranya seperti tadi, tinggal kita klik kanan atau klik 2 kali, bisa, langsung akan secara otomatis terinstall. Jadi kita lihat. Oke.
Nah, sekarang muncul ya seperti ini, tinggal kita klik OK, kemudian next, kemudian next. Nah, perhatikan teman-teman, kalau misalnya ini bebas ya, diinstal dimanapun, bisa di lokal E atau misalnya di lokal F, atau bisa juga kita install di lokal C. Saya menyimpannya di lokal P ya teman-teman. Kemudian tinggal ini, perhatikan di sini ya, kita next, kemudian next, next. Nah, oke, saya tutup saja ya. Ini secara otomatis terbuka seperti ini. Saya tutup saja. Kemudian next lagi. Maka sekarang installingnya sementara berproses. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai ya. Kita menginstalnya. Tinggal kita klik finish. Nah, sekarang ini langsung dimunculkan SEM kontrolnya. Saya tutup dulu ya SEM kontrolnya. Oke. Jadi untuk kita membuktikan bahwa SEM-nya sudah terinstall, kita bisa buka di, tadi saya menginstalnya itu di lokal C. Nah, ini ya. Maka sudah muncul ya SEM, tinggal kita klik dua kali. Klik dua kali. Nanti kalau kita mengaktifkan SEM kontrolnya, kita cari di sini ya SEM, tinggal kita klik dua kali, maka langsung akan dimunculkan. Karena kenapa? Karena nanti sebentar kita akan selalu aktifkan Apache dengan MySQL-nya untuk kita bisa membuka localhost-nya. Oke, saya tutup kembali, saya matikan dulu. Oke, langkah pertama kita sudah menginstal SEM, kemudian langkah kedua adalah kita akan menginstal e-learning-nya. Jadi kita masuk lagi di hard disk. Saya masuk lagi di lokal, di mana tadi, di tempatnya tadi ya, di tempat saya menginstal, tempat saya menyimpan filenya, data me, kemudian absen. Nah, ini sekarang mari kita lihat modelnya ini masih dalam bentuk zip. Jadi teman-teman, pada saat kita mendownloadnya tadi, dia dalam bentuk zip. Jadi kita harus unzip dulu. Klik kanan, kemudian kita ekstrak ya. Saya tampilkan itu. Ekstrak model aja. Oke. Biarkan sampai selesai teman-teman, karena nanti setelah itu ini ya sudah terekstrak. Tinggal kita copy folder ini, kita tempatkan di htdocs. Kemudian teman-teman, apakah hanya SEM ini untuk kita bisa gunakan sebagai localhost? Sudah ya, ada mungkin teman-teman bisa juga menggunakan Laragon, tapi di contoh ini kita menggunakan SEM saja ya. Nah, sekarang kita klik dua kali. Nah, di sini sudah ada foldernya model. Ini bisa kita ganti-ganti teman-teman. Saya coba gunakan, saya menggantinya ya. Saya harus rename-nya dengan menggunakan mungkin belajar. Oke. Karena e-learning ini kita bisa gunakan untuk fitur yang kita pakai pada saat pembelajaran online atau pembelajaran offline ya. Jadi saya copy saja, Ctrl C, copy ya. Kemudian perhatikan, saya harus menyimpannya di SEM. Kemudian perhatikan, harus kita menyimpannya di htdocs. Dari semua project kita teman-teman, kalau untuk kita bisa menjalankan di localhost itu, kita harus menyimpannya di htdocs ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman menggunakan Laragon, dia bisa kalau saya tidak salah dia www, ada foldernya www. Nah, karena contohnya di SEM, kemudian htdocs, kemudian paste di sini ya, paste. Lumayan besar ya teman-teman, sekitar berapa, 210 MB. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berhasil memindahkan foldernya ya. Jadi foldernya tadi model, tetapi kita ganti dengan belajar supaya menggampangkan kita teman-teman.
Nah, sekarang bagaimana cara menginstalnya? Berarti cara menginstalnya itu tinggal kita memanggilnya dengan melalui web browser. Jadi boleh kita menggunakan Mozilla atau bisa menggunakan Google Chrome. Di contoh ini saya menggunakan Google Chrome. Ya, buka Google Chrome. Jadi caranya tinggal kita tinggal kita menulis localhost, kemudian garis miring belajar. Jangan kita menggunakan model ya, belajar, karena foldernya tadi kita sudah ganti dengan nama belajar. Kemudian setelah itu enter. Mari kita perhatikan. Nah, sekarang di sini mari kita lihat teman-teman, situs ini tidak bisa dijangkau. Mungkin karena persoalan apa? Oh, ternyata tadi SEM-nya mungkin saya belum aktifkan. Jadi saya buka SEM-nya ya di sini. Betul ya, karena Apache-nya saya belum aktifkan dengan MySQL-nya. Oke. Karena kenapa? Kalau kita tidak aktifkan ini tidak bisa kita akses. Oke, kemudian kita refresh kembali. Refreshnya itu dengan menekan F5 ya, atau langsung tekan enter juga tidak masalah. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman ya, tinggal kita next saja. Next. Perhatikan, ini saya sedikit jelaskan ya. Di sini ada model directory dengan data directory. Jadi bahwa nanti semua data penyimpanan itu ada di HTTP ya. Kemudian untuk kita memanggil alamatnya itu, untuk kita bisa mengakses e-learning itu, kita menggunakan localhost garing belajar. Kemudian di sini model data ini tempat penyimpanan datanya. Nah, setelah itu berarti tinggal kita next. Oke, perhatikan teman-teman. Di sini kita pilih menggunakan MariaDB ya, Maria Database. Klik yang ini, kemudian next. Oke, perhatikan teman-teman, database user yang harus kita gunakan itu apa, kemudian localhost-nya itu, database hostnya itu adalah localhost, database name-nya itu model. Jangan kita rubah-rubah ya. Kalau misalnya model ini mengganti dengan yang lain tidak masalah. Hanya saja Anda harus masuk lagi di localhost, kemudian PHP My Admin. Oke, kita biarkan saja default seperti ini. Kemudian database user itu harus kita menuliskan root ya. Root. Ya, 4 huruf saja root. Kemudian database password saya kosongkan saja. Karena kenapa? Saya tidak menggunakan password. Nanti setelah itu kemudian next. Kita biarkan saja. Oke, berhasil. Kemudian next, continue. Oke. Perhatikan teman-teman, ternyata di sini belum bisa kita menginstalnya. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Misalnya di sini ya, yang berwarna merah itu PHP extensionnya itu harus dengan GD. Ini menunjukkan berarti mungkin kita belum aktifkan. Nah, bagaimana cara mengaktifnya? Kita masuk di php.ini ya, php.ini, dimana kita harus mengaturnya di SEM, cari PHP, ini PHP ya, kemudian cari file php.ini. Nah, klik yang ini, klik kanan, buka dengan bisa Notepad ya, atau mungkin bisa Visual Studio Code, atau mungkin terserah ya. Tapi kita di sini menggunakan Notepad saja. Kemudian lakukan pencarian. Ini saya copy saja ya, PHP extension GD ya. Kita lakukan pencarian, Ctrl F. Sorry. PHP GD ya, GD. Nah, ini teman-teman ya,
Ini menunjukkan bahwa tidak diaktifkan, maka ini kita hilangkan ya, hilangkan titik komanya. Kemudian apalagi INTL. INTL, Ctrl F lagi, cari INTL. Nah, di sini juga INTL ya, diaktifkan, hilangkan titik komanya. Kemudian apalagi swap. Nah, swap. Cari lagi ini swap, kita aktifkan. Kemudian apa lagi, sodium, ini juga ini ya, sodium kita aktifkan. Pace ya, ini juga kita aktifkan ya. Kita lagi di bawah lagi. Lalu kemudian apalagi yang berwarna merah, ini PHP, coba kita cari max input parse ya, coba kita cari yang ini, Ctrl F, cari. Oh ini ya, di sini tertulis 1000, sedangkan di model di e-learning yang ini ya, untuk di fiturnya ini kita butuh 5000, jadi kita ganti saja menjadi 5000. Kemudian 5000, kemudian ini diaktifkan ya, aktifkan. Lalu save. Untuk kita reload kembali ya, apakah berhasil? Oh, ternyata belum berhasil. Saya coba matikan dulu ininya, kemudian saya aktifkan kembali, lalu saya reload. Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi kita masuk lagi di SEM controlnya tadi, kita matikan, lalu kita aktifkan kembali. Setelah itu kita refresh. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil menginstalnya, tinggal kita lakukan continue. Nah, biarkan teman-teman, berarti proses instalasinya saat ini berjalan. Agak sedikit rumit ya, kalau misalnya kita tidak tahu bagaimana tadi cara pengaturan di PHP ininya, ya akan setengah mati. Kita tidak bisa menginstalnya secara berkelanjutan seperti itu. Kita biarkan karena ini agak sedikit memakan waktu yang lama ya, karena dia berproses lama sekali yang harus diselesaikan. Nah, teman-teman, tadi kita menggunakan database Moodle ya. Sebenarnya kalau misalnya dengan kita menggunakan secara manual juga bisa. Jadi tinggal kita masuk di localhost, kemudian kita masuk di PHP MyAdmin. Kita periksa dulu apakah ini sudah terbentuk ya. Ini sudah ada database-nya. Nanti di sini akan terinstall. Ini sementara install yang ini. Secara berproses terus ini. Oke, kita tutup saja dulu yang ini. Kita biarkan dia berproses sampai kita tunggu proses instalasinya selesai. Oke, kita lihat lagi ya apakah sudah berhasil terinstall keseluruhannya. Nah, nanti kalau misalnya seperti ini tinggal kita klik continue. Oke, jadi sekarang tinggal kita lakukan pengisian profil. Ini mungkin saya tulis. Oke, perhatikan ya. Jadi kalau misalnya kita ini bikin paspornya itu, usahakan harus ada huruf besar 1 huruf, kemudian harus ada karakter, misalnya seperti ini ya, tanda bintang kah, kemudian tanda sambung, atau mungkin crash, atau mungkin kita menggunakan tanda dolar. Kemudian di sini saya tulis ingin
Yes. Ini kita biarkan saja buton selatan, kemudian Indonesia. Ini kita menggunakan waktu Asia ya, Asia di mana? Jakarta. Oke, lalu update profil. Tunggu prosesnya teman-teman. Oke, jadi ya sekarang apalagi ini time zone-nya full stem nih. Sini e-learning atau misalnya e-learning ya, e-learning SMPN 4 Kadatua. Di sini mungkin kita tulis portal rumah belajar SMPN 4 Kadatua. Lalu ini kita perbaiki lagi Asia, waktu Asia. Kemudian kita biarkan save change. Wow, oh ya, ini saya tulis saja. Jadi deh, sekarang sudah jadi, tinggal kita lakukan pengaturan-pengaturan dan ini sudah bisa kita gunakan ya teman-teman. Sekarang saya tutup dulu. Jadi saya coba buka dengan menggunakan Mozilla. Tinggal kita masuk localhost belajar, enter. Nah sekarang sudah jadi e-learningnya. Nah sekarang teman-teman saya harus login dulu ya. Ini halaman depannya. Jadi nanti saya akan ajarkan juga bagaimana kita merubah template-nya ya. Dalam hal ini kita merubah temanya, karena kalau dengan kondisi seperti ini ya, dengan tampilan seperti ini kan tidak menarik sekali. Jadi kita akan rubah template-nya nanti. Tapi mungkin nanti di video berikutnya. Jadi saya login. Tadi saya menggunakan Zalmin. Kemudian saya login set. Jadi sekarang sudah bisa kita gunakan. Nanti kalau kita mau memasukkan username-nya itu kita semua masuk di site administrasi ya. Coba mari kita perhatikan lagi teman-teman. Saya aktifkan dulu internetnya. Saya aktifkan dulu internet ya teman-teman. Ini bisa enggak ya kita menggunakan? Kalau untuk seperti apa yang saya katakan sebelumnya tadi, untuk kita merubah tampilan, merubah bahasanya itu kan biasanya di sini ini kan dia langsung dimunculkan pilihan bahasa, apa menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Indonesia. Nah kalau untuk kita mendownloadnya teman-teman, kalau sudah ada jaringan internetnya ini, kita masuk di site administrasi ini, kemudian pilih nih ya, pengaturan bahasa, klik di sini kan masih default itu
masih bahasa Inggris karena kita belum install. Jadi caranya kita klik, kemudian kita pilih language pack ya, klik yang ini. Sorry ya, saya dulu language paste. Nah, di sini teman-teman tinggal kita install ini sebenarnya. Cuma karena tidak ada jaringan internet. Adapun caranya sebentar ya, nanti saya ajarkan lagi karena ini durasi video kita sudah panjang. Oke, saya channel Karatua Kreator, mudah-mudahan apa saya jelaskan bisa dipahami, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.